Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Laksana, NPM 21801051-207, dan teman saya Zakia In Amil Maula, NPM 21801051-106, dan Intan Rifaini, NPM 21801051-12. Di sini kami akan menjelaskan tentang Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi bangunan sipil pada jembatan kerja pelaksana pemeliharaan jembatan. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 1. Pasal 3 huruf B, prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1, program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus. Untuk ruang lingkup pemeliharaan jembatan, yaitu ada pemeriksaan jembatan juga. Pemeriksaan jembatan ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jembatan masih aman, berfungsi, dan perlu dilakukan tindakan tertentu untuk pemeliharaan dan perbaikan secara berkala. Tujuan khususnya ada memeriksa keamanan jembatan pada swalayan. Yang kedua, menjaga agar jembatan tidak ditutup. Ketiga, mencatat kondisi jembatan pada saat pemeriksaan dilakukan. Yang keempat, memberikan data untuk personil perencanaan teknis, konstruksi, dan pemeliharaan. Yang kelima, memeriksa pengaruh dari beban ke kendaraan dan jumlah kendaraan. Yang keenam, memantau keadaan jembatan secara jangka panjang. Yang terakhir, memberikan informasi mendasar pembebanan jembatan. Untuk jenis pekerjaan pemeliharaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pemeliharaan rutin, 2. Pemeliharaan berkala, dan ketiga, rehabilitasi dan perbaikan besar. Pemeliharaan jembatan merupakan upaya untuk mempertahankan suatu struktur jembatan dari penurunan kualitas atau kerusakan untuk mempertahankan fungsi jembatan. Pemeliharaan jembatan mencakup jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan perbaikan besar. Untuk pemeliharaan rutin jembatan, pekerjaan ini mencakup yang dibatasi pada pembersihan secara umum dan perbaikan kerusakan kecil yang berulang dan dilakukan seumur jembatan. Untuk pemeliharaan berkala, mencakup pekerjaan pemeliharaan secara berkala seperti pengecatan, perbaikan lapisan lantai jembatan, serta perbaikan kecil pada jembatan, bangunan pengaman dan perkuatan struktur jembatan. Rehabilitasi dan perbaikan besar adalah pekerjaan pemeliharaan jembatan dalam skala yang lebih besar yang biasanya mengarah pada pengaturan aliran sungai, penggantian dan perbaikan besar pada lantai beton, atau perbaikan besar pada bangunan bawah dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk peralatannya yaitu ada kelengkapan kerja pelaksana. 1. Helm pengaman. 2. Kacamata pengaman. 3. Pakaian kerja. Yang keempat, sabuk pengaman. Kelima, kamera dan video. Yang keenam, data jembatan. 7. Formulir pemeriksaan dan alat tulis. Untuk alat pemeliharaan yaitu alat pembersih, water jetting, mesin pemotong rumput, kuas, set pengecatan ringan, alat bantu kerja, tangga, sekop, sendok, dan semacamnya, alat pengaman kerja, traffic core, rompi kerja, papan peringatan, bendera, dan lain-lain, dan unit mobil pemeliharaan lengkap. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zakia In Amil.
Nggak bunyi, Mil. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeliharaan berkala jembatan. Pemeliharaan berkala adalah usaha untuk menjaga jembatan tetap dalam kondisi dan daya layan yang baik setelah pembangunan yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan pemeliharaan berkala yang diduga. Mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengecatan ulang. Yang kedua, penggantian lapisan permukaan. Yang ketiga, penggantian lantai kayu. Yang keempat, penggantian kayu jalur roda kendaraan. Yang kelima, pembersihan jembatan secara keseluruhan. Yang keenam, pemeliharaan peletakan atau landasan. Dan yang terakhir, penggantian expansion joint. Selanjutnya yaitu perbaikan sederhana, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggantian bagian-bagian kecil dan elemen yang kecil. Yang kedua, perbaikan tiang dan sandaran. Yang ketiga, perawatan bagian-bagian yang bergerak. Yang keempat, perkuatan bagian yang struktural. Kelima, perbaikan tebing yang longsor dan terkena erosi. Dan yang terakhir, perbaikan bangunan pengaman yang sederhana. Yang selanjutnya yaitu rehabilitasi dan perbaikan besar. Rehabilitasi jembatan dan perbaikan besar pada umumnya dilakukan pada jembatan yang sudah mulai menurun kondisinya dan perlu dikembalikan pada kondisi semula. Pada umumnya pekerjaan ini dilakukan pada jembatan yang sudah mempunyai umur pelayanan sekitar 8-10 tahun. Tetapi banyak juga jembatan yang dengan umur layan sekitar 3-5 tahun pun harus direhabilitasi dan dilakukan perbaikan besar pada elemen strukturnya. Perbaikan darurat dan penanganan sementara. Penanggulangan darurat dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan pada bagian awal guardrail atau pengaman. Yang kedua, pembuatan bangunan penahan tanah untuk menahan timbunan dan sebagainya. Yang ketiga, perbaikan bangunan pengamanan aliran sungai. Yang keempat, pembuatan pembatasan sementara lainnya atau mengalihkan lalu lintas ke jalan alternatif. Yang kelima, pemasangan jembatan sementara. Yang keenam, penggantian komponen. Penanganan sementara dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membuat penyangga sementara dari bagian bawah gelagar. Dan yang kedua, yaitu penambahan tiang pancang pada tiang pancang yang sudah ada. Memasang bangunan sementara di atas bangunan yang sudah ada guna memindahkan beban bangunan atas yang ada. Konsep pemeliharaan atau preservasi jembatan. Pemeliharaan atau preservasi jembatan adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan setelah pekerjaan pembangunan selesai dilaksanakan. Pekerjaan pemeliharaan ini sangat diperlukan untuk mempertahankan kondisi jembatan atau suatu struktur untuk selalu berada dalam kondisi siap layan. Tujuan pemeliharaan jembatan ini adalah untuk menjaga kualitas pelayanan jembatan selama umur rencana jembatan tersebut, sehingga kelancaran lalu lintas dan perekonomian tidak terganggu. F421.120.001.01 menerapkan peraturan perundang-undangan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan atau SMK3L pada kegiatan pemeliharaan jembatan. Deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan atau SMK3L pada kegiatan pemeliharaan jembatan. Pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. K3 dapat dideskripsikan sebagai suatu pengetahuan termasuk penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan lain-lain akibat yang ditimbulkan. Mengacu pada deskripsi tentang K3 seperti di atas, maka banyak aktivitas yang harus dilakukan dalam mewujudkan K3 ini, bahkan menjadi suatu sistem manajemen yang terpadu dengan kegiatan manajemen lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Dan selanjutnya yaitu tujuan K3. Mengacu kepada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dari K3 ini pada dasarnya diarahkan untuk yang pertama melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, yang kedua menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, dan yang terakhir menjamin proses produksi berjalan lancar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Intan Rifaini.
Baik, selanjutnya yakni pengawasan K3. Secara operasional dilakukan oleh pengawal-pengawas ketenagakerjaan mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum, mengenal keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yakni memberikan penerangan teknis serta nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan secara efektif dari peraturan-peraturan yang ada. Yang ketiga yakni melaporkan kepada yang berwenang, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, tentang kekurangan-kekurangan atau penyimpangan yang disebabkan karena hal-hal yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau berfungsi sebagai pendeteksi terhadap masalah-masalah kesehatan dan kesehatan kerja di lapangan. Selanjutnya yakni sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Konstruksi. Membahas tentang penyelenggaraan K3 di bidang konstruksi pada umumnya dan sektor pekerjaan umum pada khususnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang secara teknis adalah sebagai pembinanya. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 05 PRT M 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum. Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri ini agar SMK 3 konstruksi bidang PU dapat diterapkan secara konsisten untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Selanjutnya, peraturan dalam undang-undang. Peraturan dalam undang-undang UU 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, diatur tentang keselamatan kerja yang di dalamnya antara lain memuat tentang istilah-istilah, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja, dan kewajiban pengurus. Dalam undang-undang ini diadakan perubahan prinsipil untuk diarahkan menjadi pada sifat preventif. Peraturan baru ini dibandingkan dengan yang lama, banyak mendapatkan perubahan-perubahan yang penting, baik dalam isi maupun bentuk dan sistematikanya. Pembaruan dan perluasannya adalah mengenai yang pertama, perluasan ruang lingkup, yang kedua, perubahan pengawasan represif menjadi preventif, yang ketiga, perumusan teknis yang lebih tegas, yang keempat, penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksana pengawasan, yang kelima, tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi manajemen dan tenaga kerja, yang keenam, tambahan pengaturan mendirikan panitia pembina keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan yang terakhir yakni tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya. Bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis. Bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selama ini, dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah Permenaker nomor 05 Mens tahun 1996, kemudian muncullah PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Namun di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tersebut tidak dijelaskan tentang status Permenaker nomor 05 Men tahun 1996 apakah masih berlaku atau tidak. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengadilan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Baik, beralih ke norma dan standar. Kode etik asosiasi profesi. Kode etik asosiasi pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip dasar norma dan nilai luhur yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan profesi pada anggotanya. Kode etik tersebut akan merupakan tuntutan untuk para anggota asosiasi yang bersangkutan dalam menjalankan tugas-tugas keprofesionalannya pada penyelenggaraan jasa konstruksi dalam berbagai situasi dan kondisi. Pelanggaran terhadap kode etik asosiasi akan berakibat dikenakannya sanksi oleh asosiasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kewajiban dan hak tenaga kerja. Kewajiban dan hak tenaga kerja adalah yang pertama memberikan keterangan apabila diminta oleh pegawai atau pengawas ahli K3. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung diri. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung diri. Yang ketiga, mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Dan yang terakhir, menyatakan keberatan terhadap pekerjaan di mana syarat-syarat K3 dan alat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatannya. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang pemeliharaan jembatan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.